Langkah berani menghidupi perubahan. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Saudara-saudara yang terkasih, dalam Yohanes 14 ayat 23-29, Yesus berbicara kepada murid-muridnya menjelang peristiwa besar yang akan mengubah hidup mereka, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya. Ia menguatkan mereka dengan janji bahwa meskipun secara fisik ia akan pergi, mereka tidak akan ditinggalkan sendirian. Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus, penghibur yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan mereka akan semua yang telah ia katakan. Dalam janji ini, Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menjalani perubahan besar dengan iman dan keberanian. Perubahan itu tidak akan mudah. Mereka akan kehilangan kehadiran Yesus secara fisik, menghadapi ketidakpastian, dan harus menapaki jalan baru dalam pelayanan mereka. Namun, Yesus menegaskan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Ini bukan damai seperti yang dunia berikan, melainkan damai yang bersumber dari kehadiran dan penyertaan Allah sendiri. Menghidupi perubahan membutuhkan langkah berani. Dunia kita hari ini pun terus berubah. Perubahan dalam keluarga, pekerjaan, komunitas, bahkan di dalam diri kita sendiri. Tidak jarang perubahan membawa rasa takut, cemas, atau ketidakpastian. Tapi pesan Yesus tetap sama, jangan gelisah dan jangan takut. Dia hadir melalui Roh Kudus untuk membimbing, menguatkan, dan meneguhkan kita di tengah perubahan. Langkah berani dalam menghidupi perubahan berarti melangkah bukan karena semua jawaban sudah tersedia, melainkan karena kita percaya kepada Allah yang berjalan di depan kita. Kita melangkah karena kita tahu bahwa kasih-Nya tetap, pernyataannya nyata, dan damai-Nya memenuhi hati kita. Masa perubahan bukanlah tanda Allah meninggalkan kita, melainkan undangan untuk lebih bersandar padanya, mendengar suara Roh Kudus, dan menjadi saksi dari karyanya di dunia. Seperti murid-murid yang diutus untuk membangun gereja setelah kepergian Yesus, kita pun dipanggil untuk menghadapi perubahan dengan keberanian iman, menghidupi panggilan kita di tengah dunia yang terus bergerak. Diskusikan. 1. Perubahan apa dalam hidup Anda yang saat ini terasa menantang? Bagaimana firman ini memberi Anda kekuatan? 2. Dalam pengalaman Anda, bagaimana Roh Kudus menolong Anda mengambil langkah berani di masa-masa perubahan? 3. Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil minggu ini untuk lebih mempercayai penyertaan Tuhan di tengah perubahan hidup Anda?